Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak mau ku tak mau sekarang ku tak sudi Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, tak akan ku ruguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau sekuit. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Ya, pemirsa, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Dan baru saja pemirsa kita mendengarkan lagu dari Bengkulu Project dengan judul lagu Mira Santika atau lagu minuman keras dan juga narkotika. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang meminum minuman keras dan juga obat-obat terlarang. Ya, ini dapat merusak masa depan seseorang. Dan pada sore hari ini pemirsa kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya sore hari ini juga sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita, sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, sudah ada Bang Nuce Marlianto selaku Praktisi kepemudaan. Oke. Ya. Assalamualaikum Bang Nuce. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Wajib sehat. Wajib sehat Udah, gitu wajib ya. sehat. Oke, benar. Masih semangat ya, tadi dari kantor langsung ke sini? Iya, langsung ke sini. Oke. Ya, dengan rutinitas sehari-hari seperti biasa. Ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan ya. tema kita pada sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, sudah ada Abdurrahman Irwandi. Ini perwakilan dari Pupan Bengkulu tahun 2021. Assalamualaikum, Rahman. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar ya kegiatan di luar? Alhamdulillah lancar, rutinitas sekarang lancar. Oke, rutinitas lancar, kegiatan lancar ya. Oke. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini penyalahgunaan narkotika dan juga obat-obat terlarang di kalangan masyarakat dan juga generasi muda saat ini kian meningkat. Dan tentu saja maraknya penyimpangan perilaku tersebut juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa. Dan tentunya di kemudian hari, lantas apa yang harus kita lakukan, juga upaya pencegahan yang harus kita lakukan khususnya di Provinsi Bengkulu saat ini. Akan kita bahas bersama kali ini dalam program acara Berendo dengan tema penyalahgunaan narkoba.
Pemirsa, pada segmen kedua nanti kami akan mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736211541. Sekali lagi di 0736211541. Baik, mungkin ke Bang Nuce terlebih dahulu. Bang Nuce, kalau kita melihat saat ini di Provinsi Bengkulu khususnya gitu ya. Kalau kita melihat beberapa tahun kemarin mungkin banyak sekali kasus narkoba ini yang semakin marak gitu. Mungkin terjadi peningkatan gitu untuk kasus narkoba terutama di generasi muda gitu ya. Nah, kalau Bang Nuce sendiri melihat bagaimana sih kondisi di lapangan saat ini? Iya, kalau melihat situasi ini sebenarnya kalau melihat situasi penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es juga yang jadi yang kita temukan itu yang ada di depan mata saja, tidak dilihat sampai di bawah undergroundnya seperti itu. Melihat kasus beberapa tahun terakhir ini, apalagi dengan di mana dunia khususnya Indonesia, apalagi Bengkulu kemarin diserang pandemi COVID-19 yang benar-benar membuat aktivitas kita baik itu secara ekonomi maupun rutinitas itu menjadi lumpuh. Menjadi terbatas gitu ya. Terbatas. Nah, ini menjadikan salah satu reaktif dari masyarakat atau khususnya para pemuda untuk katakanlah mereka mencari atau terjadi transformasi kegiatan mereka yang tadinya mungkin tadi ada yang kerja menjadi PHK, terus yang kuliah kebanyakan yang offline menjadi online, yang lebih banyak berdiam diri, apalagi kebanyakan kegiatan juga dibatasi. Ini membuat mereka yang produktif itu menjadi melampiaskan juga gitu ya. Jadi pasif merekanya, pasif sehingga mereka memiliki pikiran pendek terkadang sehingga banyak sekali rekan-rekan yang tidak mengenal akhirnya mengenal narkoba dengan hal yang tidak baik. Artinya mereka itu akhirnya menjadi pemakai karena coba-coba, pelarian juga. Atau mungkin katakan kalau anak muda itu seperti lifestyle lah kata mereka. Kalau kita melihat sekarang itu sudah menjadi tren gitu ya. Tren. Jadi mereka menganggap kalau bahasa zaman saya tuh nggak pakai narkoba nggak gaul, nggak keren, nggak keren. Nah, padahal itu stigma yang sangat gitu ya. salah sebenarnya. Ini yang harus kita luruskan, yang harus kita berikan, gemahkan ke masyarakat khususnya kepada pemuda untuk bagaimana kita jangan sampai terlanjur yang namanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pastinya itu. Oke, jadi kalau kita melihat saat ini mungkin terjadi peningkatan dari narkotika itu sendiri, salah satunya akibat dari pandemi juga gitu ya, COVID-19, yang ini mengakibatkan adanya pengurangan aktivitas di masyarakat gitu, yang justru mereka melampiaskan dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke, mungkin ke Rahman juga nih sebagai pemuda gitu ya, perwakilan dari Provinsi Bengkulu khususnya gitu ya, untuk yang bergerak gitu ya di bidang untuk bagaimana kita melakukan pencegahan agar masyarakat atau pemuda ini tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau Rahman melihat bagaimana sih masyarakat saat ini, terutama di generasi pemuda yang memang sudah cukup banyak yang terjerumus gitu ya di penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Benar sekali. Mungkin ada satu undang-undang yang saya sampaikan, itu Undang-Undang Pasal 27 nomor 1 yang menyatakan bahwasanya setiap penyalahgunaan narkoba itu ada hukuman pidana, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, pada saat era pandemi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, era globalisasi, sangat mudahnya akses komunikasi masuk, sehingga tidak hanya pejabat, dari pejabat, terus yang orang yang tidak mampu, itu bisa membeli narkoba. Nah, apabila orang yang tidak mampu ini tidak ada uang, otomatis dia akan bagaimana caranya akan mendapatkan barang tersebut. Contohnya sekarang, begal atau pencurian motor. Itu sangat-sangat marak sekali. Apalagi di Kota Bengkulu ini saya lihat pencurian itu sangat banyak. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk membeli narkoba tadi. Barang terlarang ini ya. Barang terlarang tadi. Oke, jadi kalau kita melihat mungkin ini menjadi akibat juga gitu ya dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Itu tadi banyak masyarakat justru yang mendapatkan sesuatu ini dengan tidak baik gitu ya, dengan cara yang justru merugikan gitu ya. Bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan masyarakat juga yang ada di banyak pastinya. Oke. Nah, kalau melihat dari narkotika ini sendiri, sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat ya, selain tadi akibat mungkin dari pandemi, ada yang terjadinya PHK, sebetulnya membuat masyarakat ini sendiri atau seseorang ini bisa terjerumus gitu ya ke lubang ini sendiri gitu ya, ini menjadi kerugian untuk dirinya sendiri. Itu sebetulnya apa yang bisa membuat hal itu? Iya, banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran setan ini. Karena kenapa disebut lingkaran setan? Ketika mereka sudah mencoba, mereka untuk keluar dari lingkaran itu susah sekali, bukan tidak bisa. Agak susah gitu ya. Penyebabnya salah satunya apa? Lebih banyak ke faktor ekonomi sebenarnya, artinya keuangan juga. Kenapa faktor ekonomi? Tadi
berimbas dari pandemi yang banyak sekali PHK atau pusuh bekerja atau pemecatan, gimana ibaratnya itu kegiatan-kegiatan produktif dari orang-orang tersebut yang biasanya menghasilkan uang tetapi tidak bisa menghasilkan uang, sementara kebutuhan hidup sehari-hari semakin lama semakin mencekik. Nah, salah satunya cara mereka yang katakanlah pola pikirnya pendek, ya salah satu tadi mereka mencoba untuk menjadi bagian dari lingkaran setan itu, atau mereka lari dari kenyataan mereka ketika stres atau mereka panik dengan keadaan ekonomi yang katakan valid lah untuk seperti saat ini. Nah, mereka berlari ke narkoba sebagai katakanlah paling tidak sebentar mereka bisa hidup nyaman, kata mereka. Kata mereka untuk menenangkan diri. Tetap sebentar, tapi efeknya kan berlanjut akan kembali lagi ke hal yang lebih parah lagi ini. Jadi satu tadi faktor ekonomi, dua mungkin stres juga, yang atau sosial. Yang ketiga ini masuknya informasi-informasi yang membuat terutama anak muda itu pengen tahu. Katakanlah apa sih yang mereka tahu. Kadang-kadang begini deh, ganja itu ya mungkin secara kata anak-anak muda ya salah satu hal yang biasa dan gaul di komunitas mereka, tanpa mereka mengetahui informasi bahwa ganja merupakan salah satu narkotika golongan 1 yang dimana itu untuk sanksi pidananya cukup tinggi. Ini ketidaktahuan juga kadang-kadang. Jadi mereka menganggap ganja sama rokok sama aja sih, apa bedanya? Padahal itu di dalam Undang-Undang 35 2009 itu tindak pidananya jelas sekali. Ketidaktahuan sih sebenarnya yang lebih jelas di penyebab mereka kenapa. Artinya banyak sekali gitu ya, bagaimana sebab akibat mereka ini bisa terjerumus gitu ya ke penyalahgunaan narkotika. Tadi salah satunya ekonomi, stres, dan kemudian anak muda ini yang katakanlah untuk apa ya, katakanlah mencoba-coba gitu ya, hal-hal yang memang ini bukan hal yang baik yang justru mereka lakukan. Dan mungkin banyak juga anak muda atau generasi kita saat ini yang belum tahu gitu terkait dengan informasi apa bahayanya, kemudian apa ancaman pidananya gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita sebarkan informasi tersebut. Nah, ini peran dari generasi muda nih, Rahman. Kalau dari Rahman sendiri, seperti apa Rahman dengan kegiatannya gitu ya untuk menyebarkan gitu ya, memperluaskan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke, sebelumnya saya dari Pupan Bengkulu. Jadi arti Pupan itu Kak, Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba Bengkulu. Nah, itu adalah perpanjangan tangan dari BNN. Tugas kami yaitu menyampaikan informasi, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan cara apa? Dengan kami anak muda, kami bisa menyampaikan dengan sesuai dengan umur gitu. Nah, saat ini tahun kemarin itu kami juga melaksanakan kegiatan Road to School di SMP maupun di SMA, dan saat ini kami di universitas juga. Dan caranya adalah yang paling ampuh itu langsung kami datang ke sekolah. Jadi mereka mengetahui, oh ini barangnya Kak, oh ini hukumannya Kak, seperti itu. Oke, jadi memang tugas Pupan ini salah satu itu tadi untuk menyebarluaskan gitu ya informasi-informasi yang memang yang tidak dibolehkan gitu ya dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri, dan juga untuk memberantas narkoba tersebut. Dan salah satunya tadi memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Gitu. Dari mereka untuk mereka sebaya lah katakan. Dan teman-teman sebaya tentunya karena memang terkadang memang kita sesama anak muda ini lebih gampang mengingatkan gitu ya, lebih gampang aksesnya. Benar sekali. Nah, kalau dari Bang Nucho sendiri melihat gimana sih peran pemuda ini sendiri untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini sendiri? Iya, sekarang itu emang eranya digital ya, di mana pangsa pasar, komunikasi, apapun aktivitas keseharian, terutama anak muda itu tidak lepas dari gadget. Artinya gadget itu bukan alat atau media informasi yang paling gampang, di mana pangsa terbanyak itu artinya pemuda dan remaja. Nah, jadi mungkin dengan adanya Pupan atau rekan-rekan yang lain yang memang konsen ke memberikan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba, ini lebih pas. Gimana ketika mereka menyampaikan informasi atau memberikan edukasi dengan sebaya, biasanya itu lebih nyambung dan biasanya mereka lebih terbuka. Lebih terbuka. Katakan kalau untuk curhat sesama mereka tuh mereka lebih percaya dengan sebaya mereka dibandingkan mungkin dengan orang yang lebih dewasa dari mereka atau ke orang tua. Kadang-kadang teman itu menjadi tempat curhat yang paling pas. Ya, padahal harusnya mereka curhat ke orang tua atau orang lebih dewasa, artinya yang lebih tahu. Tetapi sih, makanya mungkin dengan adanya Pupan atau teman-teman yang lain yang pergerakan pemuda yang memberikan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh yang untuk masuk ke ranah anak muda. Tapi kalau katakanlah mungkin dari
teman-teman kepolisian atau teman-teman dari BNN mungkin agak gimana ketika dengan anak muda baru datang udah bubar duluan nih biasanya nih, udah takut mereka. Udah takut di awal gitu. Udah takut di awal. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman dari BNN atau kepolisian memberikan edukasi, tetapi melihat dengan katakan notabene wah ini nih pemerintah nih, nanti kita ditangkap nih, jadi mereka nggak akan menjauh, sehingga informasi yang akan disampaikan dari rekan-rekan BNN maupun tidak tersampaikan. Itu maka dengan ada anak-anak muda seperti Pupan dan teman-teman yang lain, mungkin itu cara yang paling pas, komunitas paling pas, atau apa sih katakanlah strategi yang paling jitu untuk mereka untuk mereka. Benar. Ya, itu sih. Kalau saat ini memang strategi untuk bisa mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda gitu ya. Benar. Ya generasi muda inilah yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Gitu. Artinya memberikan apa ya aura atau aura positif dari rekan-rekan ke teman-teman yang lain itu sih. Oke, dan mereka juga bisa memberi contoh dan tentunya. Dan tadi juga menarik juga disampaikan bagaimana peran pemuda ini juga bisa memanfaatkan era digital gitu ya, teknologi untuk bisa menyebarluaskan informasi. Akan kita bahas nanti. Kita akan break sejenak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Dan setelah ini pada segmen kedua nanti kami akan mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736211541. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.